Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, saya cintai karena Allah. Begitu juga para hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah rutin menyaksikan channel Rumah Quran Al-Furqan Maslor, yang semoga Anda semuanya beserta keluarga Anda senantiasa disehatkan oleh Allah, diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari dunia ini sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kultum kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada para sahabat. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat. Rasul mengatakan atau bertanya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Kira-kira yang orang bangkrut yang gimana? Awas, orang yang bangkrut, orang yang gimana? Nggak tahu? Orang yang bangkrut, orang gimana, Fahri? Yang rugi apa maksudnya? Rugi apa? Rugi nggak punya uang? Iya, itu orang bangkrut. Persis jawaban kamu itu seperti para sahabat. Gitu ya. Para sahabat ketika ditanya, "Hei para sahabat, atadruna mal muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu yang sebenarnya?" Kata para sahabat apa? Qalu, mereka menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Rasul, kalau orang yang bangkrut ya pasti orang yang tidak punya dinar dirham, enggak punya harta, enggak punya uang, ya. Wala mata, dan tidak punya perhiasan. Itu orang yang bangkrut. Persis tadi jawaban. Orang bangkrut siapa? Orang yang nggak punya uang, itu kata kamu. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW bukan ini. Ya jelas kalau dalam urusan dunia mungkin bangkrut itu ya. Tapi juga ada orang yang, mohon maaf, yang fakir miskin, dia ikhlas menerima ridho, makan seadanya cukup. Itu ada juga, gitu ya. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW, muflis yang dimaksud oleh Rasulullah apa? Maka Rasul menjelaskan, ya. Rasul menjelas, siapakah orang yang bangkrut yang dimaksud oleh Rasulullah? Maka Rasul menjelaskan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari golongan umatku. Nih, jangan sampai kalian jadi orang yang bangkrut, ya, muslimin muslimat ya. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin.
yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Allah memberikan, ini pahala sholatmu, ini pahala wasiyamin, ini pahala puasamu, wazakatin, ini pahala zakatmu. Ya. Ada orang bangkrut, orang yang didatangkan kepadanya pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholat malamnya, pahala sedekahnya, pahala infaknya, pahala tilawah Qur'annya, pahala, apalagi berbagai macam amalan, diberikan pahala. Wayati qad syatama hadza. Ada orang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu orang ini telah mencaci maki saya. Wa syatama hadza. Dulu orang ini mencaci maki saya. Kemudian apa? Wa qadzafa hadza, dan dia dulu telah menuduh, menfitnah saya. Ya. Wa akala mala hadza, dan dia dulu telah makan harta saya. Banyak orang datang, sudah dapat pahala banyak dari Allah, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala infak. Datang orang menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, ini dulu yang mencela saya, ini yang dulu memfitnah saya, ini dulu yang memakan harta saya. Wa safaka dama hadza, dan dia dulu yang telah menumpahkan darah saya, membunuh saya. Ya. Kemudian apa? Wa daraba hadza, dan dia dulu telah memukul saya. Loh, kemudian apa? Kemudian Allah pun memberikan keputusan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang tadi membawa pahala sholat, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala tilawah Qur'annya, orang ini tadi yang dapat pahala dari Allah, banyak orang yang ngantri untuk menuntut keadilan. Maka apa? Karena di akhirat sudah tidak ada lagi apa? Dinar dirham. Sehingga kalau mau menebus nggak ada uang, yang ditebus dengan apa? Amal kebaik. Maka apa? Pahala sholatnya, pahala zakatnya, sedekahnya, dan seterusnya. Banyak orang yang menuntut keadilan karena kezaliman orang ini sewaktu hidup. Ini rajin ibadah, tapi apa? Berbuat kezaliman. Maka apa? Pahala ini diberikan kepada fulan yang dulu dicaci maki. Pahala ini diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman. Ya, sesuai dengan kadar kezalim, dia mukul. Kemudian apa? Diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dizoliminya sewaktu hidup. Ada orang dia menuduh fulan, dia kemudian menuntut, maka pahalanya pun diberikan. Ya, satu persatu. Ya. Kemudian apa? Fa in faniyat, kalau pahala orang ini habis, habis, ya. Qabla an yuqdama alai, padahal yang nuntut masih banyak. Sudah habis pahalanya dibagi-bagikan. Padahal yang nuntut masih banyak. Apa kemudian yang Allah putuskan? Kemudian apa? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Kemudian karena pahalanya sudah habis, maka apa? Dosa-dosa mereka diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman orang ini, diambil, ditimpakan taruh sini. Ya, ini kamu dulu menghina, waduh, ini pahalanya sudah habis, diambil dosa-dosa orang ini, ditimpakan ke sini. Padahal ini amal kebaikannya sudah habis. Tadi sudah dibagi-bagikan kan? Karena sudah habis. Maka diambil lagi dosanya, taruh sini. Ya. Masya Allah, ya. Maka apa? Tsumma turiha finnar. Kemudian dia langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Inilah yang dimaksud orang yang rugi. Kenapa? Sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Dia berbuat kezaliman. Karena kezaliman kata Allah ada 3, kata Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kezaliman ada 3. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah, zulmun la yatrukuhullah, dan zulmun yaghfiruhullah.
Ada 3. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah? Perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Tapi dosa syirik, kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang sesungguhnya, insya Allah diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Diampuni. Hakikatnya kalau nggak taubat nggak diampuni. Tapi kalau dia masih diberikan hidup di dunia, bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, diampuni oleh Allah. Paham? Kemudian yang kedua, kezoliman yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Apa ini? Kezoliman antara sesama manusia. Sebelum dia meminta maaf. Kalau sudah beres, tuntas, clear meminta maaf di dunia, maka besok di akhirat aman. Paham? Kalau misalkan ada orang menghina, mencaci maki, menzolimi, memukul, mengambil hartanya, kemudian di dunia belum meminta maaf, belum meminta kehalalan. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali. Belum minta maaf gitu ya, belum minta maaf, belum minta kehalalan, dibawa sampai mati, sampai hari kiamat, maka ini yang besok pahalanya akan menjadi tebusan. Kalau punya pahala, kalau nggak punya apa? Kejelekan dia, dosanya dia ditimpakan kepada orang ini. Maka ini hati-hati, kezoliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Sampai orang ini menuntaskan urusannya di dunia. Maka dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man kana lahu madzlamatu li akhihi falyatahallal minhu al-yaum li'anna yaumal qiyamah la dinar wa la dirham lahu." Maka barang siapa yang mempunyai kezoliman di dunia, maka segeralah minta maaf di dunia, minta kehalalannya di dunia. Karena apa? Karena di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham sebagai tebus. Yang sebagai tebusan adalah apa? Amal pahala kebaikannya. Kalau pahala kebaikannya habis, maka dosa mereka dilimpahkan kepada orang yang berbuat kezolim. Makanya kalau berbuat zolim harus segera di dunia. Mau nggak mau, malu nggak malu harus minta maaf. Dulu berbuat zolim saja nggak malu, ya nggak? Mau minta maaf kok malu. Menghina saja dulu nggak malu. Sekarang mau minta maaf ya resikonya nggak apa-apa. Yang penting apa? Lebih baik kita malu di dunia daripada kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Ini bagi orang yang zalim, bagi orang yang dzal. Makanya jangan sekali-kali kita berbuat kezaliman. Paham ya? Kalau seandainya kita berbuat kezaliman, mencela, memaki, memukul, apa saja, mengambil harta orang lain, segera minta maaf kepada orangnya. Paham? Segera minta maaf. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa? Kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Harusnya sholat, nggak sholat. Harusnya ibadah, nggak ibadah. Akan diampuni oleh Allah. Kapan itu? Kalau bertobat, diampuni oleh Allah. Paham ya? Bedanya antara kezaliman ini, syirik, dan kezaliman ini apa? Karena kezaliman ini langsung kepada Allah. Orang berbuat syirik langsung kepada Allah. Maka apa? Kita tinggal mohon, ya Allah ampuni aku, insya Allah Allah ampuni. Paham ya? Tapi kalau kezaliman kepada manusia, enggak. Ini kaitannya dengan manusia. Kalau Allah maha pengampun, maha pemaaf. Manusia, apakah manusia maha pemaaf? Lah enggak, susah manusia. Makanya apa? Berbuat kezaliman kepada manusia, ini akan membawa dampak yang sangat buruk dunia akhirat. Terlebih-lebih akhirat. Maka apa? Kalau seandainya siapa saja di antara kita berbuat kezaliman apa saja, segera minta maaf di dunia. Jangan sampai pahala amal kebaikan kelak di akhirat sebagai ganti atau tebusan. Kalau seandainya pahalanya sudah habis, maka apa? Banyak orang yang masih menuntut keadilan kepada Allah, maka dosa-dosa mereka akan ditempatkan kepada orang ini. Ini yang dimaksud dengan al-muflis. Rugi atau enggak? Rugi enggak? Ini orang yang rugi yang sebenarnya. Paham? Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang rugi. Dengan apa? Kita beribadah kepada Allah, hablum minallah,
dan juga hablum minan nas, menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Jangan kita sampai berbuat kedzolim. Kalau seandainya kita berbuat kedzoliman, langsung segera minta kehalalan kepada orang yang didolimi. Maka insya Allah ini akan selamat. Dapat dipahami? Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.